sahabat baptis, salam sehat. Saya Yosi dan sekarang saya ada di lingkungan parkir mobil Rumah Sakit Baptis Kediri, tepatnya di Gedung Jones. Dan di sekeliling parkir mobil Rumah Sakit Baptis, sahabat baptis bisa juga disediakan taman dahar yang juga disiapkan untuk sahabat baptis. Saya menuju juga di gedung kosmetik medik dan juga anti aging, disiapkan juga untuk sahabat baptis. Demikian juga saya ada di depan gedung medical check up, di mana unit ini menyiapkan untuk sahabat baptis yang ingin mengetahui kesehatannya. Dan saya percaya sahabat baptis ingin mengerti supaya tubuh jasmani sejak dini sehat, kuat. Sahabat baptis ingin tahu? Mari ikuti saya. Sahabat baptis, saat ini saya berada di ruang tunggu MCU atau Unit Medical Check Up Rumah Sakit Baptis Kediri. Ruangan yang sudah tertata sedemikian rapi, bersih, dan fasilitas ini dipersiapkan untuk para pasien pelanggan khususnya yang akan memanfaatkan jasa kami, dan tempat yang sungguh nyaman dan juga privasi. Kami percaya bahwa semuanya ini akan mendukung semua sehat dan hidup kita akan semakin kuat dan semakin merasakan satu kemenangan dari sakit penyakit tentunya. Nah, kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama juga merenungkan satu sabda firman Tuhan yang membuat saudara dan saya akan semakin hari terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan kita kuat, dan bersama dengan Tuhan kita akan merasa ada satu kemenangan yang kita terima. Sahabat baptis yang terkasih, pergumulan, persoalan, dan juga permasalahan yang makin hari makin sulit, makin banyak, dan membuat kehidupan kita semakin tertekan. Tidak sedikit orang akan merasa lemah dan juga merasa tertekan, takut, dan cemas. Ketika persoalan semakin hari semakin berat, tidak sedikit kita akan berkata, "Bagaimana Tuhan? Di manakah Tuhan? Seperti apa Tuhan?" Dan tidak sedikit juga orang akan mencari dengan akal pikirannya sendiri jalan keluar yang seperti apa menurut dirinya sendiri. Apakah itu tidak salah? Tidak ada yang menyalahkan.
Saudara, hanya saja seringkali di saat kita tertekan, di saat kita persoalan semakin menumpuk, tidak kunjung selesai, kehidupan kita seringkali dilupakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dari waktu ke waktu, dari hari demi hari, hilang karena hanya terfokus dengan tantangan persoalan yang sedang dialami. Tetapi lain dengan halnya Daud. Dalam firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan telah menerima doaku. Daud mengungkapkan seluruh isi hatinya, persoalan kehidupannya, pengalaman hidupnya yang tidak menyenangkan. Dia ungkapkan kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan. Dia minta belas kasihan Tuhan. Dan Daud juga bertanya kepada Tuhan. Sahabat baptis, sepanjang hidup Daud tidak akan pernah terlepas dari apa yang dikatakan tantangan atau persoalan. Tetapi Daud tidak pernah mundur dari keterlibatannya Tuhan. Dia makin hari makin terus cinta Tuhan, makin hari makin lebih dekat dengan Tuhan. Harapan kita juga sama. Di saat kita ada di dalam kondisi yang sekarang ini tidak mendukung, perekonomian yang makin hari makin rasanya berat buat kita. Banyak pekerja yang di PHK, sulit untuk bisa menjalankan bisnis. Tidak seperti halnya sebelum ada wabah COVID-19. Tetapi kembali saudara, justru sekarang ini kita harus senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak akan terpuruk, tetapi kita akan bisa kuat dan kita akan bisa menjalani kehidupan ini dan merasa ada satu kemenangan. Karena yang pertama seperti halnya Daud, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dan disampaikannya lah persoalan-persoalan yang muncul, yang terjadi di dalam kehidupan Daud secara pribadi. Seberapapun beban kehidupan kita, mari kita juga akan berteladan kepada Daud. Saudara dan saya punya beban persoalan pribadi masing-masing. Mari kita akan serahkan kembali kepada Tuhan. Kita akan datang berdoa, sujud, menyembah di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang akan bekerja. Dan Tuhan sendiri yang akan terus terlibat di dalam kehidupan saudara dan saya. Sedangkan yang kedua, Raja Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan dan minta pengampunan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena hanya satu-satunya yang bisa diandalkan adalah hanya dalam Tuhan. Sahabat baptis yang terkasih, melalui tantangan dan persoalan, Daud tidak akan menjadi mundur, tetapi Daud makin hari makin membentuk kehidupan rohaninya semakin dekat, dan semakin mencintai Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan mampu menolong dari Daud. Dan di saat Daud merasakan tekanan-tekanan yang luar biasa, justru Daud merasakan ada pembentukan diri yang makin hari makin mantap di dalam keyakinannya di hadapan Tuhan. Dan Daud yang ketiga adalah Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang dirasakan, Daud meyakini bahwa pertolongan,
hanya ada di dalam Tuhan. Pertolongan ditemukan hanya di dalam Tuhan. Dan Daud dibuktikan doanya Daud dijawab oleh Tuhan. Pergumulan Daud diberkati oleh Tuhan. Tepat pada waktunya Daud memberikan satu kemenangan karena kemenangan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dia hanya percaya kepada Tuhan dan dia merasakan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Dia merasa kuat karena pertolongan dari Tuhan. Saudara dan saya, tidak ada yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan. Dan yang paling utama, kita percaya kepada Tuhan. Supaya saudara dan saya merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Merasakan kemenangan yang dari Tuhan. Karena Dia adalah Allah kita. Bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Saudara yang bisa menjawab dan merenungkan firman ini. Tuhan memberkati. Sahabat Baptis, suasana pagi yang ceria, awali aktivitas kita dengan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah memberikan hidup kepada kita hari ini. Syukur kita kepada Tuhan, mari kita akan bersama ungkapkan meskipun saudara dan saya banyak pergumulan, banyak tantangan, banyaknya persoalan, tetapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa berpihak di dalam kehidupan kita. Dan juga mari kita akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Percaya kepada pertolongan Tuhan. Datang berdoa, sujud menyembah, rendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita mohon pengampunan di hadapan Allah. Kita percaya bisa melewati masa-masa yang sulit yang kita hadapi, karena Tuhan bersama. Karena Tuhan kita bisa bersama dengan Tuhan. Kita menjadi kuat dan berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Sahabat Baptis, jangan lupa kita akan mengutamakan pola hidup sehat dan juga memperlakukan protokol kesehatan. Mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Tetap memperlakukan dengan jaga jarak, tetap memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir dan juga dengan sabun. Kita percaya bahwa semua Tuhan menyertai kita bersama. Sesuai dengan moto Rumah Sakit Baptis, sahabat terpercaya menuju sehat.